Binaka, kembali lagi bersama kami, Podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Pada episode kedua kali ini, kita akan berbincang-bincang santai nih, terkait tema yang akan kita bahas, yaitu dari buku ke layar, bagaimana peran media digital dalam pembelajaran PGSD. Halo Sobat Binaka, kembali lagi bersama kami, Podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Pada episode kedua kali ini, kita akan berbincang-bincang santai nih, terkait tema yang akan kita bahas, yaitu dari buku ke layar, bagaimana peran media digital dalam pembelajaran PGSD. Sebelum itu, perkenalkan saya Faiza Rauf sebagai host pertama, dan rekan saya Ainun Zakia sebagai host kedua, dan narasumber kami Ulfa Fadila. Oke, langsung saja nih kita perkenalan CV narasumber dulu nih. Oke, langsung saja kita akan membacakan CV kepada Kak Ainun. Silakan dibacakan CV narasumber kami. Baik, terima kasih Kak Faiza. Di sini saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Nah, narasumber kita hari ini yaitu Kak Ulfa Fadila. Nah, Kak Ulfa Fadila ini alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 7 Riau ya Kak? Ya. Nah, Kakak Ulfa ini juga sekarang jadi mahasiswi aktif PGSD di Universitas Muhammadiyah Malang. Kakak ini juga memiliki pengalaman berorganisasi. Yang pertama yaitu pengurus asrama kelas 4 bagian keamanan dan juga pembimbing asrama peserta didik baru bagian olahraga dan kesehatan. Dan juga terakhir juga Kakak ini juga memiliki pengalaman sebagai bendahara bagian keagamaan dalam organisasi pelajar pondok modern Gontor. Oh, udah Kak? Wah, keren banget ya CV narasumber kita hari ini. Langsung saja nih kita sharing-sharing tentang bagaimana pembelajaran dari buku ke layar. Mungkin teman-teman Sobat Binaka sudah tidak asing lagi mendengar kalimat ini ya. Jadi bagaimana nih Kak pendapat Kakak terkait pembelajaran dari buku ke layar ini? Pembelajaran dari buku ke layar itu memberikan banyak kemudahan seperti akses ke berbagai internet, gitu, komputer dan data, dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan materi pendidikan. Namun beralih juga ke menuntut fokus ke layar lebih besar karena pasti dengan digital jarangnya sekali mahasiswa atau mahasiswi itu untuk berinteraksi langsung dengan buku. Oke, jadi media pembelajaran dari buku ke layar itu mungkin ini ya sangat mudah juga untuk kita mengakses informasi gitu ya. Oke Kak, mungkin dilanjutkan Kak Inun, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Kakak Ulfa nih. Saya ingin tahu sedikit apa sih yang ada di benak Kakak ketika mendengar kata digital. Apa sih digital itu? Ketika mendengar kata digital, yang terlintas itu adalah segala sesuatu yang berbasis komputer, teknologi dan data gitu. Terus digital itu kan merujuk pada format informasi yang menyimpan dan kemudian diproses melalui angka atau sinyal elektronik gitu kan. Terus ini juga mencangkup ke berbagai aspek kehidupan seperti media sosial, simulasi. Terus dengan adanya digital juga mempermudah dalam pembelajaran mahasiswa-mahasiswi. Jadi kita memakai digital saat kuliah itu baik juga ya Kak? Ya, dengan begitu mahasiswa dengan mahasiswi itu tidak mudah bosan dan merasakan pembelajaran itu menarik sekali gitu. Ya, betul sekali ya Sobat. Jadi digital itu dia merangkum itu terkait teknologi atau data yang dapat kita gunakan dan kita akses selama perkuliahan. Terus gini Kak, untuk bagaimana sih media digital dapat berperan dalam pembelajaran? Media digital itu berperan sangat penting dalam media pembelajaran karena menyediakan akses cepat ke materi pendidikan, kemudian sumber daya interaktif,
dan format informasi yang lebih cepat. Oke Kak. Selanjutnya Kak, mungkin ada tambahan dari Kak Ainun. Saya ingin di sini saya ingin cuma bertanya saja sih Kak. Apa saja sih manfaat dari peran digital untuk apa saja sih peran digital untuk proses pembelajaran, apalagi kan kita kuliah nih Kak. Menurut Kakak gimana? Manfaatnya ya, itu Iya. lebih ke ada akses informasi yang lebih luas. Dengan begitu mahasiswa lebih mudah mengakses materi atau jurnal ilmiah dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada pembelajaran interaktif yang memungkinkan teknologi ini untuk membantu siswa berinteraksi langsung ke materi yang dicari. Kemudian ada juga kolaborasi, terus fleksibilitas waktu dan tempat. Oke. Jadi banyak ya gunanya dari digital saat proses pembelajaran. Ya, Salah benar satunya sekali. juga itu tadi mempermudah kita untuk mencari informasi yang lebih luas. Jadi kita kita kan kalau di kelas gitu ya Kak, Ya. kayak nggak cuman mendengarkan penjelasan dari dosen, tapi juga Ya. kita bisa mencari informasi yang lebih luas lagi dari digital ini. Iya, selain Iya. itu pembelajarannya lebih fleksibel dan lebih efisien ya Kak. Jadi kayak buat mahasiswa ini enak gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, apakah ada nih aplikasi atau platform yang digunakan dalam media pembelajaran saat ini, Kak? Ada seperti Google Classroom, Oke. Zoom, aplikasi WhatsApp, Heeh. kemudian juga ada Microsoft Teams. Ya ada. Ya. Itu aja ya, Kak. Itu apa aja yang digunakan? Kalau Fungsinya untuk apa aja, Kak? Google Classroom itu biasanya digunakan untuk platform yang mengelola pembelajaran dan distribusi secara online. Oke. Terus kalau Zoom itu biasanya digunakan untuk kegiatan seperti daring atau kerja kelompok. Oke, kelas online gitu ya, Kak ya? Ya. Oke, biasa kan banyak itu mahasiswa menggunakan Zoom gitu ya, Kak? Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Semakin seru aja nih pembahasan kita kali ini ya, Kak. Oke, lanjut, Kak. Nah, selanjutnya yaitu dari saya. Menurut Kakak nih, seberapa penting sih bagi mahasiswa PGSD untuk mengenal dan memanfaatkan aplikasi atau tools seperti ini dalam belajar? Terus. Sangat penting. Mahasiswa PGSD itu perlu memperdalam atau memperkaya pengalaman mereka dalam pembelajaran teknologi. Dan juga dengan adanya pembelajaran teknologi ini, mungkin siswa atau mahasiswi bisa lebih fleksibel dan interaktif dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa PGSD itu juga harus mempersiapkan diri untuk pembelajaran teknologi di masa depan nanti. Nah, tapi kan itu kan tergantung mahasiswi dan mahasiswanya yang menggunakan digital itu juga. Iya, Oh, jadi nggak semua itu bisa seperti Kakak tadi. iya. Oke, bisa dilanjut Pak Faiza? Oke, tadi kan terkait dengan tentang aplikasi yang digunakan ataupun tools yang digunakan. Sekarang kita lanjut pada apa saja sih tantangan dalam penggunaan media digital ini, Kak? Tantangannya itu ada beberapa seperti akses terbatas karena Ya. kan nggak semuanya mempunyai teknologi yang memadai. Betul sekali. Kemudian ada juga gangguan dalam pembelajaran online itu pasti ada aja kayak gangguan-gangguan seperti aplikasi lain gitu. Ya, betul sekali. Terus, Internetnya ya. Ya, keterbatasan dalam keterampilan teknologi. Nggak semua tuh pasti mahasiswa-mahasiswi itu atau pengajarnya yang menguasai teknologi yang Betul. optimal. Betul sekali. Tapi gimana sih Kak caranya kayak menghadapi tantangan itu gimana sebagai mahasiswa PGSD? Dengan cara memperdalam lagi, kemudian harus cari tahu gitu. Ya. Jadi lebih banyak cari tahu Ya. tentang digital. Kalau misalkan kita nggak tahu, berarti kita harus cari tahu gitu. Oh, Ya, betul sekali. benar-benar. Ya mungkin itu keterbatasan dari
akses internetnya ya. Jadi tiba-tiba pas Zoom kelas online nih, tiba-tiba internetnya waduh nggak Iya. bisa masuk lagi gitu ya. Terus mungkin juga itu ya penguasaan teknologi perlu Iya. para calon, apalagi kita para calon guru ini kan perlu adanya pelatihan apa ya IT Dasar gitu ya, Iya. tentang teknologi gitu ya Kak ya. Jadi lanjut Kak, ya next pertanyaan berikutnya Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa besar sih pengaruh media digital dalam mempersiapkan masa depan pendidikan di Indonesia? Pengaruh media digital di masa depan untuk Indonesia itu sangat besar gitu. Terus karena dalam media itu membuka peluang akses yang lebih banyak gitu. Dengan situ kita bisa mencari informasi-informasi yang penting, Betul. mengetahui informasi apa yang tidak kita ketahui. Ya, betul sekali. Jadi banyak sekali pengaruhnya. Ya, Apalagi kan kita sebagai calon Gen Z. guru, jadi kita apa ya harus bisa harus lebih Berkembang juga ya, berkembang, sesuai lebih perkembangan zaman. memperdalam. Iya, betul sekali. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir kami ya. Cukup seru dalam pembahasan kali ini dan narasumber juga cukup seru juga. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari host ya kedua ini. Jadi untuk itu sebelum kita tutup mungkin Kakak ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan dulu nih kepada sobat-sobat Binaka. Terutama ya banyak ya yang mendengarkan apalagi untuk para calon guru kita ini. Pesannya cuma satu, belajar lebih giat karena menuju masa depan itu tidak mudah, pasti banyak tantangan. banyak tantangannya nih katanya kakak narasumber. Iya betul sekali ya, tantangannya banyak. Oke, sebelum kita tutup pada podcast episode kedua kali ini, kita jargon dulu yuk. Apa sih jargonnya Kak Ainun? Nah, saya beri contoh dulu ya kak. Ya. Kalau misal nanti kita bilang binaka, nanti kita jawabnya berani berbicara Satu untuk langkah. langkah Satu untuk langkah. lebih maju. Berani berbicara Satu langkah satu untuk maju. langkah untuk maju. Oke, kita mulai ya. Oke, baik kak, silakan. Binaka, berani berbicara satu langkah untuk maju.